Halo sahabat pendidikan kita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong peradaban manusia memasuki era modernisasi dan globalisasi. Perkembangan ini memiliki dua sisi berdampak positif dan dampak negatif terhadap peradaban manusia. Pilu isa tangis bumi, gaung gemuruh gunung meluruh, mata air susut mengering, matahari enggan tebarkan kebaikan. Fenomena ini merupakan landscape masalah yang menimbulkan tiga kesenjangan, yaitu kesenjangan ekologis, kesenjangan sosial, dan kesenjangan spiritual. Kesenjangan ekologis timbulnya kerusakan lingkungan yang mengarah pada situasi yang sangat mengkhawatirkan. Perubahan iklim, pemanasan global, habisnya energi bahan bakar fosil, polusi, privatisasi, dan kelangkaan air, berkurangnya keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, penurunan dan rusaknya kualitas tanah produktif, dan rusaknya beberapa habitat baik secara langsung maupun tidak langsung mengancam peradaban umat manusia. Pergeseran paradigma menjadi faktor utama pemicu kondisi saat ini. Perubahan persepsi manusia yang hanya mendudukan alam sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, kesuksesan yang hanya dimanifestasikan sebagai kemakmuran finansial dan material, persepsi terhadap kearifan lokal yang diposisikan sebagai suatu aturan yang mengikat, kuno, dan tabu. Seharusnya manusia mulai memandang alam sebagai sumber hidup dan penghidupan. Keadaan seperti itu diyakini menciptakan kualitas hidup yang holistik, harmoni dengan diri, harmoni dengan sesama, dan harmoni dengan alam, sehingga alam dijadikan sebagai sumber nilai hidup dan kehidupan manusia. Upaya untuk membangun harmoni kesadaran dan karakter manusia dapat dilakukan melalui pendidikan yang holistik, integral, dan sistematik. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta merespon hal tersebut dengan membuat kebijakan pendidikan berbasis semesta untuk membangun kesadaran hidup ekologis melalui tatanen di Balai Atikan. Biru, langit rindu membiru, saput awan, payungi hamparan bumi, jernih sungai mengalir, berikan harapan untuk kehidupan. Kilau surya berseri bahagia, selaras lestarinya bumi ini. Bumi wujud dari kita, peduli dan cintai alam ini demi masa depan kita. Harmoni seisi bumi. Pelaksanaan tatanen di Balai Atikan adalah seluruh warga sekolah yang terdiri dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, penjaga sekolah, serta orang tua siswa. Tatanen di Balai Atikan dimaknai sebagai sebuah gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis Pancaniti dan tata kelola pertanian berbasis permakultur
sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya. Regulasi pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 tentang Tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan diharapkan dapat menciptakan harmonisasi, harmoni dengan diri, harmoni dengan sesama, dan harmoni dengan alam, sehingga tercipta harmoni seisi bumi. Prinsip tatanen di Balai Atikan. Yang pertama, berkeadilan, yaitu sebuah penghayatan dan perlakuan manusia terhadap alam secara arif dan cerdas. Kedua, berkelanjutan, yaitu memastikan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkesinambungan sehingga alam dapat lestari, langgeng, selaras, dan harmoni. Ketiga, berkearifan lokal, yaitu menghargai alam sekitar dengan cara mengembangkan, memberdayakan, mengoptimalkan, dan mengelola potensi lokal. Tujuan tatanen di Balai Atikan: membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan, mengembangkan kompetensi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas peserta didik melalui proses pelestarian di lingkungan, meningkatkan kesadaran hidup ekologis bagi seluruh warga sekolah, menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang kondusif, asri, dan hijau, menjadikan kebun sekolah sebagai laboratorium ekologis bagi peserta didik untuk mengenal ekosistem lingkungan secara nyata, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, serta mengelola potensi alam berbasis kearifan lokal. Tahapan implementasi tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penguatan pendidikan karakter di sekolah. Sebagai upaya penguatan pendidikan karakter melalui program tatanen di Balai Atikan, maka dalam implementasinya memperhatikan prinsip pendidikan kesundaan dalam pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik melalui tahapan pembelajaran pancaniti. Pancaniti merupakan tahapan atikan masyarakat Sunda yang terdiri dari 5 tahap. Pertama, Niti Harti. Niti Harti merupakan tahapan rekognisi dan transfer informasi sehingga pada akhirnya menghasilkan kemampuan mengetahui dan mengerti melalui proses mendengar, membaca, melihat, serta mengamati. Kedua, Niti Surti. Niti Surti merupakan tahapan di mana peserta didik mampu memahami dan menghayati informasi yang telah diketahui menjadi jelas. Pemahaman dari setiap pengertian yang sudah ditemukan dan dipahami ini lebih dapat diaplikasikan pada tahap berikutnya. Niti Bukti. Niti Bukti merupakan tahapan implementasi yang akan menimbulkan pembuktian-pembuktian dari berbagai informasi yang didapatkan pada tahapan sebelumnya. Melalui proses implementasi tersebut, informasi yang telah diperoleh akan menjadi lebih bermakna. Niti Bakti. Niti Bakti merupakan tahapan pelaksanaan yang sudah berjalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan temuan pada proses pemecahan masalah, mengevaluasi, merancang, dan proses membuat ulang pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Niti Sajati merupakan tahapan akhir yang mencerminkan kebulatan pemahaman yang mampu dikomunikasikan sebagai bentuk integrasi dari tahapan mengerti, memahami, membuktikan, dan menguji coba berdasarkan proses pembelajaran dan pengalaman pribadi sehingga menghasilkan disiplin ilmu baru yang tidak terbantahkan. Selain itu, dalam tataran psikomotor program tatanen di Balai Atikan dimaksudkan agar peserta didik mampu melakukan bakti ke diri, bakti ke sesama, dan bakti ke alam.
Adapun kompetensi afektif yang diharapkan timbul dari tatanen di Balai Atikan ini adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh. Program tatanen di Balai Atikan dilaksanakan dengan mengembangkan lingkungan sekolah sebagai sekolah ekologi pada penataan lingkungan sekolah dengan prinsip-prinsip permakultur. Pertama, pengamatan dan interaksi. Kedua, tangkap dan simpan energi. Ketiga, strategi panen. Keempat, sistem swatata dan menerima umpan balik. Kelima, sumber daya terbarukan atau biologis. Keenam, tanpa sampah atau residu. Ketujuh, rancangan dari pola alam hingga terperinci. Kedelapan, koneksitas atau keterikatan bukan pemisahan. 9. Skala. 10. Stabilitas atau menghargai keanekaragaman. 11. Optimalisasi lahan tepian dan marginal. 12. Suksesi atau stacking dalam ruang dan waktu. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Self Learning Institute untuk suksesi program tatanen di Balai Atikan. Selanjutnya, sosialisasi ke seluruh stakeholder pendidikan. Dinas Pendidikan membentuk tim pelatih yang didampingi langsung Self Learning Institute untuk melaksanakan in-house training berbasis tatanen di Balai Atikan di seluruh sekolah di Kabupaten Purwakarta. Setelah IHT, ada upgrading untuk pelatih dan kemudian dilaksanakan refleksi program tatanen di Balai Atikan. Pilu isa tangis bumi, gaung gemuruh gunung meluru, mata air susut mengering, matahari enggan tebarkan kebaikan. Biru langit rindu membiru, saput awan payungi hamparan bumi, jernih sungai mengalir, berikan harapan untuk kehidupan. Kilau surya berseri bahagia, selaras lestarinya bumi ini. Bumi wujud dari kita, peduli dan cintai alam ini demi masa depan kita. Harmoni seisi bumi demi masa depan kita. Harmoni seisi bumi.